Assalamualaikum, halo, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas satu materi dalam ilmu matematika yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi kali ini adalah materi peluang yang dalam hal ini kita bagi dalam beberapa bab. Untuk kali ini kita bahas dalam bab satu. Nah, di sini akan saya bahas sendiri. Perkenalkan, saya Eni Suslani. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Tanjung Morawa. Nah, semoga dengan penyampaian materi ini dapat berguna buat kamu ya. Selamat menyaksikan. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kamu diharapkan dapat menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang kedua, kamu juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Oke, sebelum sampai kita masuk ke materi, silahkan kamu perhatikan video berikut ya. Check it out. Oke, nah setelah kamu amati, kira-kira bisa nggak sih kamu jawab pertanyaan berikut? Nah, pertanyaannya adalah, berapa besar kemungkinan keluar mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 3 pada dadu kedua? Nah, udah tahu belum ya? Kalau kamu belum tahu, ada baiknya kita bahas dulu materi kita sebagai perkenalan dalam ilmu teori peluang. Nah, yang perlu kamu tahu sebelum membahas ataupun menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama mengenai kaidah pencacahan atau disebut juga dengan counting rules. Nah, apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Nah, gimana sih aturan tersebut? Nah, kaidah pencacahan ini terdiri dari 3 aturan. Yang pertama, aturan pengisian tempat, kemudian aturan perkalian, dan aturan penjumlahan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, aturan pengisian tempat. Di sini ada satu contoh soal. Nah, seorang anak memiliki 3 pasang kaos kaki dan 2 pasang sepatu. Berapa banyak cara si anak dapat menggunakan sepasang kaos kaki dan sepasang sepatu? Nah, yuk kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan diagram pohon. Nah, berikut diagram pohonnya yang kita bagi dalam 2 bagian. Untuk bagian sepatu, di sini kita namakan sepatu pasangan pertama itu sepatu A, kemudian sepatu pasangan kedua itu sepatu B, dan kaos kaki dengan nama kaos kaki 1, 2, dan 3. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, untuk sepatu A, kita dapat pasangkan dengan kaos kaki 1. Artinya, si anak menggunakan sepatu A dengan pasangan kaos kaki nomor 1. Sehingga cara yang dipakai kita namakan di sini A1. Artinya, si anak menggunakan sepatu A dengan kaos kaki 1. Kemudian, sepatu A juga bisa kita pasangkan dengan kaos kaki nomor 2, sehingga caranya bisa kita notasikan atau kita sebut dengan A2. Artinya, sepatu A kita pasangkan dengan kaos kaki nomor 2. Nah, demikian seterusnya, sepatu A dipasangkan dengan kaos kaki 3, sehingga menghasilkan cara yang bisa kita sebut A3. Nah, begitu juga dengan sepatu B, kita pasangkan dengan kaos kaki 1, sehingga bisa kita sebut cara pemakaiannya itu dengan sebutan B1. Begitu seterusnya hingga B1 dengan kaos kaki 2, sehingga menjadi B2, sepatu B dengan kaos kaki 3, sehingga bisa kita sebut B3. Nah, kalau kita hitung di sini, berapa cara si anak dapat menggunakan pasangan kaos kaki dan sepatu? Di sini ada A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya, total cara si anak dapat menggunakan pasangan kaos kaki dan sepatu tersebut adalah 6 cara.
Oke, artinya jika dia memiliki 3 pasang kaos kaki dan 2 pasang sepatu, maka si anak dapat menggunakannya dengan 6 cara. Oke, sampai sini paham ya? Nah, aturan selanjutnya ada namanya aturan perkalian. Nah, bagaimana aturan perkalian? Bisa kita lihat dari contoh soal berikut. Ada 5 siswa yang akan menduduki 3 buah kursi. Nah, kira-kira berapa banyak ya cara untuk menduduki kursi tersebut? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini kita sediakan ada 3 kotak. Anggap saja ini merupakan 3 buah kursi tersebut. Oke, untuk kursi pertama ada 5 siswa yang belum memilih kursi manapun. Artinya, untuk kursi pertama masih ada 5 siswa yang dapat menduduki kursi tersebut. Nah, kalau kita tuliskan di sini, maka di kotak pertama bisa kita tuliskan 5. Jadi artinya masih ada 5 orang yang dapat memilih kursi pertama, menduduki kursi pertama. Nah, kemudian sisa ada 2 kursi. Untuk kursi kedua, ada sisa 4 siswa yang dapat memilih kursi kedua. Kenapa 4 siswa? Karena 1 siswanya tadi sudah memilih kursi yang pertama. Jadi, di kotak yang kedua ini kita tuliskan dengan angka 4. Nah, kemudian yang tersisa adalah kursi yang ketiga. Artinya, di sini tinggal 3 orang yang dapat memilih kursi yang ketiga. Kenapa? Karena yang 2 orang sudah memilih 2 kursi sebelumnya. Artinya di sini kita ketik angka 3. Nah, dengan demikian, di kotak pertama kita dapat mengisikan dengan 5, bilangan 5, kemudian kotak 2 dengan bilangan 4, dan kotak ketiga dengan bilangan 3. Nah, bagaimana aturan perkalian ini berlaku di sini? Nah, aturan perkaliannya berlaku dengan begini. Cara menghitung banyak cara menduduki bangku tersebut adalah dengan kita kalikan. Nah, 5 sebagai bilangan di kotak pertama, kita kalikan dengan 4 sebagai bilangan pada kotak kedua, dan kita kalikan dengan 3 sebagai bilangan pada kotak ketiga. Nah, disinilah perkalian itu tadi berlaku. Artinya, 5 anak yang dapat memilih kursi pertama, kita letakkan di sini bilangannya. Kemudian kita kalikan dengan 4 anak yang bisa menduduki kursi yang kedua, memilih kursi yang kedua. Kemudian kita kalikan dengan 3, yaitu 3 anak yang bisa memilih kursi yang ketiga. Sehingga kalau kita kalikan bilangan-bilangan tersebut, 5 dikali 4 kali 3, hasilnya adalah 60 cara. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Untuk aturan selanjutnya, yaitu aturan penjumlahan. Nah, di sini ada contoh soal untuk lebih memahami lagi. Cheng Ho memiliki 3 jenis alat transportasi yang dapat ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain sepeda, ada 3 jenis sepeda, yaitu sepeda mini, sepeda gunung. Ada 2 jenis sepeda, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung. Kemudian mobil, ada 3 jenis mobil, sedan, kijang, dan pick up. Dan sepeda motor dengan 3 merek yang berbeda, yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara Cheng Ho dapat berangkat dari rumah ke sekolah? Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita tahu bahwa si Cheng Ho ini hanya dapat menggunakan satu kendaraan sekali berangkat ke sekolah. Artinya, di sini cara menghitung Cheng Ho berangkat dari rumah ke sekolah berapa banyak caranya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh jumlah kendaraannya. Nah, tadi di sini sepeda ada 3 jenis, ada 2 jenis, berarti kita buat di sini 2. Kemudian, nah, di sini aturan penjumlahan berlaku, ditambah jenis mobil ada 3, kemudian dijumlahkan dengan jenis sepeda motor ada 3. Nah, maka total seluruhnya ada 8 cara. Jadi, banyak cara Cheng Ho berangkat dari rumah ke sekolah adalah 8 cara. Nah, di sinilah aturan penjumlahan berlaku. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Setelah aturan penjumlahan, nah,
Nah, seluruh aturan sudah kita bahas. Oke, sekarang kita mikir yuk. Di sini ada satu satu masalah. Ada 10 orang siswa kelas 10 yang akan mengisi jabatan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini kamu diminta untuk menghitung berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus kelas tersebut. Nah, kira-kira kamu bisa menghitungnya? Bisa dong ya. Oke, nah sekarang silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Terima kasih.